Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Kamis 28 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Balai Wisata Nasional menyiagakan 14 posko keselamatan yang ditempatkan di sejumlah titik wisata di Provinsi Banten. Kunjungan wisatawan ke Anyer dan Cinangka Kabupaten Serang selama Nataru mengalami kenaikan 40% dibanding tahun sebelumnya. Diskominfo Kota Cilegon meluncurkan aplikasi informasi terbaru Kota Cilegon, Intersi dan Wakeh Info. KPU Tangerang Selatan berencana menggunakan sekolah menjadi tempat pemungutan suara. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, selama libur Nataru, Balai Wisata Nasional menyiagakan 14 posko keselamatan yang ditempatkan di sejumlah titik wisata di Provinsi Banten. Pihak Balai Wisata juga telah menerjunkan 200 personel balawista untuk mengantisipasi kejadian kecelakaan wisatawan yang berkunjung ke pantai. Berikut laporan Kang Subuh dari Radio Muara Paranti, Pandeglang. Pendengar, Balai Wisata Nasional saat ini telah menyiagakan 14 posko keselamatan yang ditempatkan di sejumlah titik wisata di Provinsi Banten. Hal tersebut disampaikan Ketua Balai Wisata Nasional Ade Erwin SH. Erwin menambahkan, saat ini pihaknya telah menerjunkan sebanyak 200 anggota Balai Wisata untuk mengantisipasi kejadian kecelakaan yang dialami bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai. Namun demikian, hingga Rabu siang tanggal 27 Desember 2023, tidak ada insiden kecelakaan yang menyebabkan korban luka maupun korban jiwa. Hanya saja sejumlah kasus anak hilang masih banyak terjadi di lokasi objek wisata. Insiden fatal sih tidak ada, karena kita kan sudah menyiagakan 200 anggota se-Provinsi Banten yang tersebar di berbagai destinasi wisata, tentunya bukan hanya di kawasan Carita, dan kawasan wisata-wisata alam juga kita tebar anggota kita yang ada. Nah, kalau untuk anak hilang dan bisa dipertemukan itu sampai dengan hari ini sudah lebih dari 35 orang. Jadi anak kecil yang kesasar di orang tuanya lah ya, namun bisa kita pertemukan kembali. Erwin juga menuturkan berdasarkan informasi yang didapat dari sejumlah lembaga pemerintah bahwa saat ini cuaca dan kondisi perairan di Selat Sunda sangat bersahabat bagi para wisatawan. Kondisi tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun nanti. Kita kebetulan sebagai lembaga pengampu siaga wisata, Balawista mengintegrasikan berbagai lembaga dan platformnya tentunya ya. Nah, dan sesuai dengan rilis yang kita dapatkan dari lembaga terkait dengan penanggung jawab terkait dengan cuaca. Nah, kita lihat sampai dengan akhir tahun ini cuaca akan tetap kemarau dan tidak terjadi peningkatan gelombang yang tinggi dan angin pun tidak terlalu kencang. Jadi ini luar biasa, tahun baru atau akhir tahun ini wisatawan bisa berkunjung ke kawasan wisata baik itu di Pandeglang ataupun kawasan lainnya seprovinsi Banten ini dalam keadaan luar biasa indahnya gitu. Sementara menanggapi aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih erupsi hingga saat ini, Erwin menegaskan kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan dikarenakan tidak menimbulkan efek bahaya. Demikian Kang Subuh dari Radio Muara Paranti Pandeglang melaporkan untuk Berita Banten. Sementara itu pendengar, selama libur Nataru hingga 26 Desember yang lalu, jumlah kunjungan wisatawan ke Anyer dan Cinangka Kabupaten Serang mengalami kenaikan sebesar 40% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat okupansi hotel meningkat 70 hingga 100%. Selengkapnya Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Selama hari libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, kunjungan wisatawan ke destinasi Pantai Anyer dan Cinangka Kabupaten Serang alami peningkatan mencapai 40% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Serang.
Kepala Disporapar Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya saat dihubungi melalui telepon pada Rabu 27 Desember 2023 mengatakan, kunjungan wisatawan pada libur Nataru ini ada peningkatan 40% dan sampai 26 Desember 2023 kemarin jumlah pengunjung di wisata Anyer Cinangka sudah mencapai 112.000 wisatawan. Sedangkan untuk tingkat okupansi hotel sebesar 70-100%. Anas mengatakan untuk hotel-hotel besar okupansinya mencapai 100%, sedang sebagian hotel ada juga yang baru mencapai 70%. Secara rinci, mantan Kepala Diskominfo Satik Kabupaten Serang ini mengungkapkan berdasarkan data yang dimilikinya tercatat pada tanggal 23 Desember untuk hunian hotel sebanyak 3.303 wisatawan, kunjungan objek wisata sebanyak 17.430 wisatawan, dan rumah makan 970 wisatawan. Kemudian pada 24 Desember, hunian hotel sebanyak 3.602 wisatawan, objek wisata 49.473 wisatawan, dan rumah makan sebanyak 2.160 wisatawan. Selanjutnya pada 25 Desember bertepatan dengan libur Natal untuk hunian hotel 4.080 wisatawan, objek wisata 29.929 wisatawan, dan rumah makan sebanyak 1.695 wisatawan. Untuk total pengunjung keseluruhan sebanyak 112.642 wisatawan. Menurut Anas, dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke Pantai Anyer Cinangka ini, berarti dengan adanya erupsi Gunung Anak Rakatau tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan sebelumnya Bupati Serang bersama BMKG dan pengamat Gunung Anak Rakatau turun langsung untuk menginformasikan dan memberi penjelasan saat rapat Forkopimda. Kemungkinan ini menjadi salah satu pemantik masyarakat percaya. Dari segi kesiapan, dari segi keamanan, OPD-OPD yang terkait dengan pariwisata semua nampak sudah siap. Dari mulai Dinas Kesehatan, dari BPBD, kemudian Dinas Perhubungan, maupun dari kepolisian dan TNI sangat-sangat siap untuk antisipasi masalah di Anyer dan Cinangka. Berkat kerjasama kita semua lah, dari pemerintah daerah maupun dari pers maupun dari media sosial tentunya. Alhamdulillah nih sama Anyer kondusif nih sampai saat ini nih, aman. Anas juga mengajak para wisatawan untuk tidak ragu mengajak keluarganya berlibur di Anyer Cinangka karena banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati. Selain itu, wisata Anyer Cinangka ini aman, nyaman, dan juga kondusif. Untuk ke Anyer sendiri banyak fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa dinikmati di Anyer. Selain juga ada destinasi wisata baru, ya, ada Wonderland di Anyer yang baru buka, kemudian ada Demangku Farm di Mancak, dan ada Waruwangi, dan ada Batu Ceper di Padarincang, ada desa-desa wisata Cikolelet, desa wisata Padarincang, ada desa wisata Bang Baros, yang semua itu menjadi penyangga untuk destinasi wisata Anyer. Sehingga kalau ke Anyer macet pun bisa ke tempat destinasi wisata alternatif yang cukup menjanjikan pemandangan alam yang luar biasa. Anas berharap wisatawan bisa menikmati liburan di Anyer dengan aman dan nyaman dengan penuh keselamatan. Dan juga berharap adanya kerjasama dan semua stakeholder sehingga wisata di Anyer Cinangka semakin digandrungi dan populer ke depannya. Sementara Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Serang Yurlena Rahman menambahkan bahwa promosi yang dilakukannya berhasil karena cuaca juga mendukung. Lena juga memastikan pada libur Natal kunjungan wisatawan sangat ramai. Tercatat okupansi mencapai 70-100% sejak 23-25 Desember 2023. Lena memprediksi pada 30 Desember 2023 dan 1 Januari 2024 kunjungan wisatawan akan kembali ramai. Saya Rizky Purnawadi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, KPU Kota Tangerang Selatan berencana menggunakan sekolah untuk tempat pemungutan suara. Penggunaan gedung sekolah tersebut untuk mengantisipasi surat suara yang rusak karena resiko terkena banjir pada pemilu 2024 mendatang. Berikut laporan Salma dari Benz Radio Tangerang Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berencana menggunakan sekolah jadi tempat pemungutan suara. Ketua KPU Kota Tangerang Selatan Muhammad Taufik mengatakan penggunaan sekolah untuk mengantisipasi surat suara rusak karena resiko banjir pada pemilu 2024 mendatang. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 yang biasanya pada bulan itu terjadi curah hujan yang cukup tinggi.
Untuk mengantisipasi resiko banjir, KPU Tangsel menyiapkan beberapa strategi untuk mengamankan pemilu 2024 nanti. Bila ada TPS terdampak banjir, KPU akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan agar memperbolehkan sekolah jadi TPS. Setelah TPS dipindahkan, akan dilanjutkan dengan nama pemilih surat lanjutan. Saya Salma dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pemkot Cilegon melalui Dinas Informasi Komunikasi Statistik dan Persandian meluncurkan aplikasi informasi terbaru Kota Cilegon, yaitu Intersi dan Wakeh Info. Melalui aplikasi ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik seperti informasi pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon melalui Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian atau Diskominfo meluncurkan aplikasi informasi terbaru Cilegon, Intersi, dan Wakeh Info di Aula Setda Jumat 22 Desember 2023. Kepala Diskominfo Kota Cilegon, Agus Zulkarnain mengatakan, diluncurkannya aplikasi tersebut merupakan inovasi terbaik guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi layanan publik. Dijelaskan pada aplikasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi berupa pendidikan, kesehatan, sampai dengan stunting, titik wifi area publik, CCTV, dan seluruh aspek pemerintah daerah secara keseluruhan. Lebih lanjut, Agus berharap dengan aplikasi tersebut, pihaknya dapat mengintegrasi seluruh aplikasi yang ada agar lebih efektif, terpadu, tepat guna, dan mudah diakses oleh masyarakat Kota Cilegon. Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian mengapresiasi dan terus mendukung upaya dari Diskominfo Kota Cilegon untuk memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.